Shalom. Horas. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang sudah hadir di gereja saat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami seluruh Parhalado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Nama minggu hari ini Minggu Rogate Martangiang dengan topik Tangiang Nihalak Naporsea atau doa orang beriman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdiam diri sejenak untuk memasuki saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 815. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah
Hai seluruh bumi, bermazmurlah, kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum yang keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang seturut dengan hukum. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama dimulai ayat yang ke-9 sampai dengan ke-18. Kita membaca secara bertanggapan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 9 Mei 2021. Kami akan bacakan beberapa nomor saja. Selengkapnya dapat kita baca dalam Warta Jemaat yang telah dibagikan dan melalui WhatsApp Wake. Nomor 1, pelantikan panitia pesta dan pengurus di HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis tanggal 13 Mei 2021, permingguan pukul 10 WIB akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pesta Perak Regional 1, pengurus tanggap bencana, pengurus Komisi HIV AIDS, pengurus pos pelayanan DOT Ale-Ale Sending HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Nomor 2, Sintua na pensiun. Mamongoti masa pensiun mas Sintua, siat tonga-tongani huriata, ima Sintua di gereja kita, Sintua nonce roida boru pasaribu, sian dari WIK di daerah 6 Bansel, akan memasuki masa pensiun. Acara perpisahan dengan Sintua yang pensiun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pada kebaktian pukul 10 WIB. Pada hari Minggu ini 9 Mei 2021 kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop sebagai tanda kasih kepada Sintua pensiun atas pelayanan di gereja kita selama ini. Nomor 3, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Kamis 6 Mei 2021 telah meninggal dunia Letnan Kolonel Infantri Leo Abimelek Sibuya Naposo, anak dari Ibu Nyonya Lasmadida Sibuya Boru Siagian, tutup usia 40 tahun 9 bulan, beralamat di Jalan Babakan Jeruk 1, nomor 33, WIK, daerah 4, Sarbum Cip. Kita doakan kiranya Tuhan menguatkan dan memberi penghiburan pada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Nomor 4, Ruas Natamba. Mulai hari Minggu ini kita menerima jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Peris E. Simajuntak, Agnes Boru Hutagalung, dengan 1 anak laki-laki yang pindah dari HKBP Sidorame Resort Medan Timur. Alamat sekarang di Jalan Manado nomor 12, nomor HP 085320350316, masuk Tuwik daerah 1 Riau Patra Komala. Nomor 5, pemberian tali kasih atau sembako. Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 pukul 17 WIB, Seksi Kemasyarakatan Dewan Diakoni melaksanakan pemberian tali kasih atau sembako kepada 60 halak saudara kita yang beragama Muslim di sekitar lingkungan gereja kita, yaitu satpam, tukang parkir, pedagang, dan gober Kelurahan Cihapit. Kita doakan agar acara tersebut berjalan dengan baik. Nomor 6, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 adalah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
kita akan melaksanakan 4 kali kebaktian, yaitu pukul 7 WIB bahasa Batak, pukul 10 WIB bahasa Batak _bahasa Indonesia, live streaming, pukul 15.00 WIB bahasa Indonesia, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti kebaktian tersebut dengan sukacita. Nomor 7, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan televisi monitor untuk liturgis di altar dan jam dinding dalam gereja dari keluarga Sintua Dr. Palti Sitorus Boru Haryanca. Terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan untuk Huria dan Pusan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membacakannya kepada kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah, tidak hanya di dalam gereja ini, demikian juga kepada jemaat yang sedang mengikuti melalui ibadah live streaming ini. Saudara-saudara, pada minggu ini kita akan memasuki Minggu Rogate. Arti Rogate tentu tidak asing lagi kita dengar. Arti dari Rogate adalah doa. Dan arti dari Rogate ini dikutip dari Yeremia 29 ayat 12. Dan dikatakan di dalam buku Yeremia itu, kamu akan berseru kepadaku dan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Jika kita secara seksama tadi memperhatikan isi dari nats epistel minggu ini, maka kita akan melihat bagaimana Hana yang selalu berdoa memohon kepada Tuhan supaya dia diberikan anak. Dan di dalam cerita Hana kita menemukan bagaimana kesalehan seorang perempuan itu sebagai seorang yang beriman, yang tidak pernah putus asa meskipun dia menghadapi tekanan, menghadapi beban hidup dari suaminya sendiri, dari keluarga terdekatnya sendiri, yaitu si Elkana, dan juga dari istri kedua dari suaminya yang bernama Penina. Hana ini adalah contoh sebahagian dari orang-orang beriman yang diceritakan di dalam Alkitab. Sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang beriman yang dapat kita temukan bagaimana dia itu selalu bertekun, berdoa, memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa ya sebenarnya yang bisa kita ambil dari kehidupan orang-orang yang beriman yang selalu bertekun di dalam doa itu? Dari sana kita dapat melihat bahwa Allah itu sebenarnya tidak pernah menutup pendengarannya terhadap suara doa-doa orang beriman. Allah selalu mendengar. Dan Allah selalu mempunyai rencana-rencana yang baik bagi orang-orang yang mau sabar dan tekun di dalam doanya. Topik minggu saat ini berisikan tentang doa orang yang beriman. Dan di dalam nats khotbah ini,
kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan itu bukan hanya berbicara kepada Hana, berbicara kepada jemaat Kristen pada masa Yohanes, tetapi juga berbicara kepada kita, orang-orang yang beriman. Pastinya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats khotbah saat ini memberikan penyadaran bagi kita apa yang harus dilakukan sebagai orang beriman di dalam kehidupan bergereja saat ini. Apakah orang beriman cukup hanya mendengarkan khotbah saja? Apakah orang beriman cukup hanya dengan berdoa saja, datang beribadah atau melayani di dalam ibadah gereja kita, kemudian pulang tanpa melakukan pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, kepada sesamanya? Orang yang beriman tidak hanya dituntut untuk melayani Tuhan di dalam gereja, tetapi juga bersaksi di dalam kehidupannya bahwa ia juga siap sedia, bersedia melayani saudara-saudaranya. Dan itulah penyadaran di dalam dirinya, di mana dia sadar dan percaya dia telah banyak menerima berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, siapakah yang disebut orang yang beriman? Biasanya kita menyebut orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki agama dan memiliki kepercayaan saja kepada Tuhan. Jika kita juga melihat saudara-saudara kita, sahabat kita yang rajin ke gereja, yang rajin ke rumah ibadah, maka kita sering menyebut dia dengan orang yang beriman. Kemudian jika kita melihat saudara-saudara kita itu rajin membaca Alkitab, menguasai ayat-ayat Alkitab, dan juga rajin berdiskusi tentang isi Alkitab, maka kita sering menyebut dia, inilah orang yang beriman. Apakah cukup dengan penilaian orang yang rajin ke gereja, penilaian tentang membaca Alkitab, memiliki agama saja, disebut sebagai orang yang beriman? Saudara-saudara, nats khotbah ini mengatakan di dalam ayat 1. Setiap orang yang percaya atau beriman lahir dari Allah. Apa maksudnya jika dikatakan firman Tuhan ini lahir dari Allah? Lahir yang dikatakan dalam nats ini memiliki arti tidak hanya dibatasi oleh kelahiran fisik, tidak dibatasi karena adanya buah hasil dari biologi saja. Tetapi kata lahir itu memiliki arti diperbaharui. Jadi arti dari lahir dari Allah, hidupnya telah diperbaharui oleh Allah. Dan dia dimenangkan oleh Allah karena imannya yang menerima kasih Allah di dalam hidupnya. Orang yang beriman adalah orang-orang yang telah diperbaharui Tuhan. Dan hidupnya pun tidak lagi melakukan kejahatan. Hidupnya lagi tidak melakukan dosa. Apa yang dikatakan di dalam ayat 2? Orang yang beriman tidak hanya mengasihi Allah saja, tetapi bersedia mengasihi anak-anak Allah. Keimanan kita pada Tuhan akan tampak nyata jika kita mempraktekkannya kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Artinya dari situ bisa kita lihat bahwa keimanan itu
tidak sebatas bersifat abstrak, sebatas bersifat teori saja, atau hanya keluar dari mulut kita saja, lip service. Orang yang memiliki kualitas keimanan yang baik tentunya mampu mewujudkan dan mengamalkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, nas khotbah ini mengatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan lagi, perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan inilah yang sering sekali salah pengertian jemaat kita. Ada yang mengatakan sulit melakukan firman Tuhan. Jika kita jujur-jujur selalu di dalam hidup ini, bagaimana mungkin kita akan bisa kaya? Bagaimana mungkin kita bisa sukses? Padahal arti dari nas ini hendak mengatakan, jika kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dan mengasihi Allah, maka kita pun harus bersedia melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak ada alasan apapun itu untuk menolak melaksanakan perintah Tuhan. Sebab Yesus telah mengajarkan bagi kita bahwa inti dari seluruh perintah Tuhan di dalam seluruh kitab suci adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan juga dikatakan kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih. Kita perlu menyadari kasih Tuhan yang sempurna itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak lagi dihantui oleh rasa takut. Dan itulah yang diberitakan firman Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan pasti akan memenangkan kita menghadapi kuasa dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats khotbah ini telah diberitakan pada saat orang-orang Kristen menghadapi rasa ketakutan, rasa keraguan-raguan. Sekitar tahun 90 Masehi, kitab 1 Yohanes ini dituliskan untuk meneguhkan iman-iman orang Kristen supaya mereka tidak takut lagi menghadapi ancaman, tidak khawatir menghadapi semua tekanan dari pemerintahan Romawi. Pada saat itu orang Kristen menghadapi goncangan-goncangan iman dan keraguan-raguan juga dari kelompok-kelompok ajaran sesat seperti Gnostik. Para Gnostik selalu merusak iman orang Kristen, menyebarkan ajaran-ajaran dengan menyerukan bahwa tidak ada kata mereka gunanya itu pemberitaan tentang salib Tuhan Yesus. Para Gnostik ini menilai salib Yesus itu hanya suatu kutukan. Sebab tidak mungkin Kristus yang adalah Allah yang dapat kena penyaliban dalam suatu tubuh yang buruk dan yang jasmani. Tetapi saudara-saudara, Yohanes menegur dengan sangat keras ajaran-ajaran Gnostik. Dia katakan, dengarlah yang kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dan kematian Yesus di kayu salib adalah bukti kasih Allah kepada manusia yang telah menjadi tebusan atas dosa-dosa manusia. Kemenangan yang telah dinyatakan Allah itu sudah nyata bagi manusia di atas kayu salib. Saudara-saudara, ada banyak beban dan penderitaan yang dipikul
oleh manusia. Ketika ia jatuh dan diikat oleh kuasa dosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sekuat apapun ia berusaha, tetap saja ia akan gagal. Dan kemampuan yang dimiliki manusia terbatas. Sebab ia tidak seperti Allah yang dapat berkuasa mengatasi segala-galanya, mengatasi segala perkara yang datang di dalam kehidupannya. Di dunia ini, manusia tentunya tidak menjumpai keadilan. Tidak ada keadilan. Dan juga tidak akan kita jumpai kebenaran. Dan juga kita tidak akan bisa menjumpai sukacita dan kebahagiaan di dunia ini. Dan untuk itulah Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini, ke bumi ini. Dan memenangkan manusia untuk menyelesaikan segala masalahnya. Tentunya tujuannya adalah supaya manusia itu memperoleh kedamaian di dalam hatinya. Tentunya ketakutan yang ada di dalam diri manusia itu akan dipatahkan oleh Allah. Dan manusia itu telah dimenangkan Allah di dalam kuasa kebangkitannya dari kematian. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan di dunia ini. Sebab musuh atau ketakutan yang terbesar di dalam kehidupan kita telah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Ketakutan itu yaitu kematian. Allah Bapa kita akan membangkitkan kita dari kematian. Sama seperti Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita memilih Yesus, maka kita akan memperoleh kemenangan. Bukti kebenaran firman Tuhan akan kemenangan yang kita terima itu dapat kita saksikan di dalam kitab suci kita ini. Di dalam Yohanes 16 ayat 33. Di dalam Yohanes 16 ayat 33. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, hanya di dalam Yesus kita memiliki iman mengalahkan dunia. Karena Yesus telah mengalahkan dunia, maka ketika kita tinggal di dalam Dia, kita pasti akan memiliki kekuatan dan jaminan menang atas dunia ini. Dan itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14. Di dalam Yesus kita memiliki kuasa mengalahkan iblis, musuh rohani kita. Di dalam Yesus kita diberikan kuasa mengalahkan kejahatan. Bahkan di dalam Yesus dikatakan kita memiliki kuasa mengalahkan kuasa-kuasa apapun yang ada di dunia ini. Karena di dalam Matius 28 ayat 18 Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudara, apakah kita sudah benar-benar memiliki iman kepada Yesus? Dan kualitas iman bagaimana yang perlu kita ekspresikan? Dari nats khotbah ini dapat kita lihat bahwa iman yang berkemenangan itu adalah iman yang diekspresikan dalam dua hal. Yaitu pertama dikatakan kasih kepada Allah yang telah kita terima di dalam Yesus. Dan yang kedua, kasih
kasih kepada saudara-saudara kita yang juga sama seperti kita, anak-anak Allah. Di dalam praktek keimanan kita, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia itu tidak boleh dipisahkan. Kedua hal ini harus berjalan bersamaan. Pernah ada seorang pakar konseling keluarga mengatakan, hal yang terbaik yang dilakukan seorang ayah, bapa kepada anaknya adalah saat ia mencintai istrinya atau mencintai ibu dari anak-anaknya. Dan ketika anak-anak itu melihat ayahnya benar-benar mencintai istrinya, mencintai ibu dari anak-anaknya, maka anak-anaknya itu pun akan tahu bahwa ayah mereka mengasihi anak-anaknya juga. Demikian juga cara terbaik dari anak-anak Tuhan di dalam mencintai saudara-saudaranya adalah dengan cara mengasihi dan menaati Tuhan Allah. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah yang telah melahirkan kita di dalam Kristus, maka kita juga akan mengasihi saudara-saudara kita sama seperti kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita tidak dapat mengatakan dalam waktu yang sama kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara-saudara kita. Dan sebaliknya, kita tidak dapat mengatakan, jika kita mengasihi saudara-saudara kita, tetapi tidak mengasihi Tuhan. Jika kita tidak dapat melakukan kasih secara bersama-samaan pada Allah dan juga kepada saudara-saudara kita, sesama kita, maka itu tidak lebihnya dengan seorang pendusta, seorang pembohong. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa pesan dari firman Tuhan ini yang dapat kita terapkan, yang kita pegang pada Minggu Rogate? Tentunya kita tahu bersama-sama, di dalam keimanan kita, keyakinan kita, melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu tidak sekedar sederet kata-kata indah yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Saat kita berdoa, maka kita pun akan membukakan telinga kita dan kita pun akan peka mendengar suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan itu. Kita tidak boleh menolak suara atau perintah Tuhan. Ketika Tuhan berseru memanggilmu, memanggil kita, maka itu adalah saatnya kita untuk tunduk di hadapan Tuhan, mendengar dan melakukan perintahnya. Dan disitulah kita akan diyakinkan, dibuktikan, kita pasti akan memenangkan pertarungan melawan dunia ini jika kita tetap mau setia mendengar dan melaksanakan perintah-perintahnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini di dalam ibadah Minggu. Untuk meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah diam, menutup telinga, menutup pendengaran-Mu, mendengar setiap doa-doa kami. Kuatkan kami Tuhan menghadapi seluruh masalah di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan,
Di dalam kelemahan kami sadar bahwa kami tidak dapat menang dengan kekuatan kami sendiri. Masalah pandemi virus corona ini menyadarkan kami bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Meskipun kamu memberikan kepada kami akal, pikiran, tapi kami tidak dapat hidup sendiri tanpa ada peran campur tangan-Mu. Kuatkan kami Tuhan menghadapi masa-masa pandemi virus corona ini. Kuatkan juga saudara-saudara kami supaya mereka juga tidak cepat putus asa dan hidup di dalam kekhawatiran. Engkau juga membukakan hati dari saudara-saudara kami yang lain. Kiranya mereka juga dapat peduli membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu yang bergumul, yang di dalam keadaan sakit dan juga di dalam pemulihan penyakitnya. Engkau kuatkan mereka Tuhan, bebaskan mereka dari penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan, demikian juga kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang bergumul, anak-anak kami pemuda yang belum mendapatkan jodohnya. Kau tunjukkan Tuhan dan berikan supaya mereka dapat membangun keluarganya. Demikian juga Tuhan dengan keluarga yang bergumul, yang belum mendapatkan keturunan di tengah-tengah keluarganya. Engkau juga Tuhan memberikan dan mendengar doanya, Engkau tunjukkan tanda mujizat-Mu supaya bertambah-tambah sukacita yang mereka rasakan bagi-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan keadaan pelayanan di dalam gereja-Mu ini, di mana Engkau tahu bahwa hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan, sumber hikmat kebijaksanaan. Ajari kami secara khusus para ladu majelis jemaat dan para pendeta, supaya kami dapat melahirkan, menciptakan metode-metode baru dalam pelayanan yang dapat membangkitkan gairah jemaat-Mu di dalam gereja-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, demikian juga kami mendoakan keadaan bangsa dan negara kami ini, sertai kami Tuhan. Berdirikan dan teguhkanlah kerajaan-Mu, supaya seluruh masyarakat Indonesia ini dapat merasakan damai sejahtera. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan disinilah kita memberikan ucapan syukur kita karena bakti pelayanan yang telah dilakukan Inang Sintua kita selama 20 tahun lebih. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 814 ayat 1.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.